solusi kita berikan. Ternyata fun fact-nya gitu kan, orang-orang yang punya mobil katakanlah 2, 3, 4 bahkan lebih yang dia punya driver gitu kan, dia ternyata lebih prefer drivernya itu ngebawa dia untuk jalan-jalan dan mobilnya itu dijemput sama kita. Itu kita dapat case kayak gitu ternyata. Banyak lagi. Banyak gitu. Ternyata begitu kita diskusi pain point mereka itu, ternyata gue punya driver pun gue lebih prefer driver gue itu untuk nge-serve gue gitu karena gue butuh dia untuk nganterin gue ke pasar, buat nganterin gue jalan-jalan, buat nganterin gue ke kantor, kerja segala macam. Gue pengen dia udah kerjaannya itu gitu loh. Kalau misalnya dia gue alokasin buat servis, nanti siapa yang nganterin gue? Mungkin eksklusif customer kan begitu ya. Iya, siapa? Masa gue nyetir sendiri gue nggak mau lah. Masa gue nggak hire supir lagi? Iya gitu. Makanya akhirnya fun fact kita begitu dateng, yang kita serah terima sama supirnya, nih Pak, ini mobil yang ini gitu kan. Bapak apa di sini supir loh? Bukan malah dia sendiri yang nganter ke bengkel, tapi memang supirnya mau diutilize untuk hal-hal lain yang memang digunakan sama si pemilik mobil ini gitu loh. Betul. Jadi ya sebenarnya teman-teman di lapangan khususnya mobil-mobil segmen itu tadi, segmen 400 juta ke atas ya, itu lebih pilih pakai driver. Kenapa? Mobil lebih dari satu. Dia ngasih kuncinya gampang. Betul. Sangat gampang percaya sama orang lain karena dia punya mobil yang mungkin ada yang lain kali ya. Mungkin juga mobil kelas 400 juta ke atas sudah aman safety-nya dari segi mungkin GPS-nya atau ada sistem tertentu kayak merek-merek Hyundai dia punya Bluelink, merek Chery punya apa tuh namanya? ADAS ya, bukan ADAS, apa sih namanya? Lupa deh. Pokoknya setiap mobil tuh ada sistemnya masing-masing yang bisa dia detect posisinya. Dan ya udah pakai aja, bawa aja. Drivernya nganterin dia. Betul banget. Nah, terus buat yang teman-teman nih, terutama yang cewek, yang ibu-ibu. Bener. Itu juga banyak tuh, Pak. Ibu-ibu kantoran, ibu-ibu nganter anak, ibu-ibu yang mau ke salon, itu bisa pakai kita. Nunggu di salon, gimana deh? Dia mau ke salon nih, pekerjaannya mungkin seharian, 6 jam gitu. Daripada mobil yang nganggur, servis aja dulu. Betul. Servis nggak mungkin sampai 6 jam. Betul. Gitu kan. Ya, sebenarnya banyak lah. Sampai ada temen gua, Pak, yang lucu, Pak. Mas, bikinin dong servis yang bisa ngambil mobil di rumah, jemput anak saya di sekolah, balikin lagi ke rumah. Sampai kayak gitu, Pak. Jadi dia needs-nya tuh sebenarnya banyak dan ekspansinya banyak banget ya, Pak ya. Dan orang-orang ini tuh punya driver, gitu loh. Ya, ini yang maksudnya, ya sebenarnya ini bukan hal yang sepele. Ini bakal ngebantu teman-teman, bakal ngebantu klien, bakal ngebantu kita semua lah. Buat yang para pemilik mobil. Biar nggak bingung nih, kapan gua harus ngerawat mobil, kapan gua harus nyuciin mobil, kapan gua harus ngecantikin mobil gitu ya, semuanya ada. Oke. Nah, bahas masalah tadi, Pak. Gue agak sedikit keklik tuh begitu saat lu bilang ada beberapa segmen yang dengan mudahnya nih kasih mobil dengan mudah percaya gitu. Tapi sebenarnya dari sisi kita sendiri ya, dari sisi operations tuh, apa sih yang jadi concern lu dan yang lu develop sekarang tuh untuk memastikan ya, sebenarnya kita bisa katakan bahkan sama Jenny aja kita beberapa logistik aja kita udah lama banget masih suka nggak percaya, takutnya barang kita ditilep apa gimana gitu kan. Apalagi ini mobil gitu kan. Apa sih yang membuat istilahnya solusi-solusi yang lu lakukan gitu untuk memastikan bahwa si customer tuh jadi percaya gitu loh sama apa quality yang lu tunjukkan dan apa kira-kira istilahnya FAQ lu atau solusi lu untuk biar si customer tuh percaya. Udah gua kasih pakai driver lah, apa tuh, Pak? Banyak case ya. Kalau yang nerima customernya sendiri, ownernya sendiri, nomor teleponnya sendiri. Karena kan itu bukan nomor telepon, tapi ke emailnya. Ini mungkin email, oke. Ya. Si ownernya akan terima email untuk pemesanannya, dari pemesanan ya. Itu udah terima email. Otomatis tuh ya, Pak? Otomatis. Oke. Asal emailnya bener ya, jangan salah emailnya. Oke, yes. Masuk, diterima sama usernya, emailnya masuk. Ketika hari H pelayanannya, itu dia akan ke-update nih. Udah masuk ke aplikasi si drivernya sudah jalan menuju tempat customer, itu sudah berjalan tuh. Akan ada terus
secara apa ya, istilahnya konstan bahwa ini proses perjalanannya, driver sudah di mana, driver sudah sampai, dan driver sudah selesai. Yes. Itu selama perjalanan pun di tracking, itu yang pasti nggak ada lagi yang lain. Cukup si customer buka emailnya, tahu drivernya di situ, ada foto drivernya di situ, nama lengkapnya juga ada. Jadi bisa dipastikan nih, dibandingin lah fotonya. Oke, sama, itu satu. Yang kedua, jika customer butuh surat jalan lah. Karena nggak semuanya nih, masih ada, mungkin sekarang ada generasi tuh X, Y, boomer gitu ya, alpha gitu ya. Nah, semakin tua orang mungkin masih kolot gitu ya, kita akan nyediain surat jalan. Yes, Cuma biasanya kalau untuk generasi kita cukup ada notifikasi itu selesai. Cuma bisa jadi yang generasi kita ini lagi nggak di rumah, adanya orang tuanya, adanya si itu udah ranahnya di bengkel. Kita bisa sampaikan, oh Bu, coba koordinasi sama tim bengkel ya. Nanti bengkel akan koordinasi. Nah, kita akan selalu berkomunikasi 3 arah bahkan. Ke bengkel, ke admin kita, kemudian ke customer. Jadi semuanya inline, rasa trust, rasa aman, rasa nyaman akan hadir di customer. Oke, nice. Berarti itu ya. Jadi sebenarnya salah satu solution yang kita berikan adalah kita benar-benar notifikasi itu akan masuk ke emailnya si customer. Ketika saat ada pemesanan ke kita dengan email, kita akan setiap pergerakan si driver itu akan ada notifikasinya. Pastinya. Dimulai dari notifikasi ketika saat pemesanan, notifikasi ke saat driver menuju ke rumah customer, notifikasi pada saat driver jalan menuju ke bengkel, gitu kan? Notifikasi ketika saat si driver sampai ke bengkel, itu semua ada, gitu. Semua ada. Begitu lengkap. Dan ketika saat di email itu ada linknya, link tracking, di mana ketika link itu dilihat, bahkan sebenarnya di email sendiri udah ada ya detailnya, driver siapa namanya akan menjemput kendaraan Anda dengan detail sebagai berikut, gitu kan? Coba kita diklik tracking link, akan kelihatan tuh tracking si drivernya ya. Terus foto si driver gitu kan, foto si agent kita ini gitu kan, foto agent kelihatan, nama siapa, nomor telepon agent berapa, itu benar-benar lengkap gitu. Itu yang membuat klien-klien kita juga yakin, dan juga memang secara kita sekarang alhamdulillah mulai banyak diterima di market, alhamdulillahnya ya. Walaupun istilahnya kita yakin potensinya masih lebih besar dibandingkan itu. Tapi alhamdulillah memang kita sudah mulai dipercaya di market karena kita dipercaya awalnya dari bisnis. Brand apa aja sih? Nah, kita sekarang udah kerjasama sama brand. Kita kerjasama sama grup dealer Honda dan Hyundai. Kita cover bahkan kita cover dari pengiriman unit baru, kan, sampai ke antar jemput ke bengkel. Keren banget ya. Lalu kita juga berarti harus beli Hyundai sama Honda di dealer itu ya? Yes, kita sekarang kerjasama sama Hyundai. Buka aja web kita, nanti ada itu ya, lengkapnya ya. Kita beberapa klien kita yang memang kita lihat klien kita ini tuh memang pengen enhance experience buat customer-customernya gitu kan, dimana customer benar-benar dimanja sama mereka nih. Dan kita memang salut sih ketika saat diskusi sama klien kita, memang klien yang kerja sama kita itu memang concern besarnya itu adalah dia pengen benar-benar fokus ke customer dan membahagiakan customernya gitu kan. Lalu ATPM atau OEM gitu kan, brand-brand apa aja yang udah kerja sama kita sekarang kerja sama Chery, salah satu brand yang viral gitu ya sekarang ya, dengan omoda listriknya gitu kan, terus kualitas unit yang super bagus gitu kan. Terus kita juga kerjasama sama GWM, jadi Great Wall Motors. Kuat banget itu ya. Pokoknya ganteng, keren gitu kan. Bahkan istilahnya kita sampai masuk ke eksklusif kan, karena GWM itu eksklusif loh. Jadi guys, GWM yang paling murah itu 600 juta. 600 juta yang paling murah. Sisanya di atas 1M gitu kan. Makanya dia ngasih layanan gratis lagi kan? Iya, dia ngasih layanan gratis. Jadi memang kita benar-benar ketemu sama klien-klien yang memang fokus ke ngeksklusifkan ininya mereka lah gitu kan, ngeksklusifkan customer mereka. Betul. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin nggak bisa saya sebutkan karena lagi ongoing. Sebenarnya kita lagi ongoing banyak banget gitu kan. Lagi ngantri nih gitu kan, lagi ngantri nih. Ya intinya diskusi bisnis to bisnis memang panjang gitu loh, karena banyak yang harus didiskusikan gitu. Tapi semua mengarah ke positif dan ya insya Allah sih dalam beberapa bulan ke depan kita akan nunjukin beberapa brand baru yang akan kerja sama kita gitu ya.
Karena ketika kita present tentang ideas ini welcome banget gitu loh, welcome banget gitu kan. Jadi sebenarnya yang menghalangi mereka itu paling masalah administrasi sebenarnya, bukan masalah layanan yang kita tawarkan. Karena ada nggak sih saingan kita? Kalau iya, ditanyain karena gitu kita bingung. karena layanan kita tawarkan dari mereka tuh needs-nya ada gitu loh. Jadi kita kerja sama brand tuh needs-nya ada gitu kan. Ketika kita ngomong ke level-level kita ngomong ke bengkel, kita ngomong ke customer, semua itu udah mengiyakan gitu needs itu gitu kan. Cuman ini sekarang masalah ya kita tahu lah ketika B2B itu kan masalah administrasi, agreement gitu-gitu yang mungkin butuh banyak budget diskusi gitu, butuh banyak diskusi. Tapi ya harapannya kita bisa memberikan solusi yang tepat, dan kita yakin sih kalau kita memberikan layanan yang tepat, solusi yang tepat bagi klien kita, dan istilahnya bisnis ini akan tumbuh dengan sendirinya. Betul. Amin. Iya. Ya, mudah-mudahan kita lancar. Amin. Buat teman-teman yang punya kebutuhan, bisa hubungin CRO-nya masing-masing. Di brand yang kita sudah kerja sama, bisa dicek di web kita apa? Betul, bisa dicek di paketdriver.com. Ya, silakan langsung ke sana, bisa ke Instagramnya juga, search saja pakai driver. Yes. Semua informasi ada di sana. Kalau teman-teman juga mau booking langsung, bisa hubungin admin kita. Nggak harus kok ke brand yang sudah kita kerja sama, tapi memang ada flow tertentu yang harus dikerjakan teman-teman melebihi dari yang sudah kerja sama. Itu aja sih. Betul, setuju banget. Dan tolong subscribe ya, karena kita lagi nge-develop nih, gitu kan, lagi nge-develop YouTube kita, dan juga semua sosial media kita lah, gitu kan, baik Instagram dan lain-lain. Nah, harapannya juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo gitu, feel free untuk komen di bawah, atau feel free untuk DM apapun itu, misalnya sarannya penting loh. Pokoknya butuh bantuan apa? Iya, barangkali ada saran gitu kan, Pak, Mas saya mau ini nih, Mas saya mau begini. Mungkin jadi ideas baru buat kita, dan kita senang banget sih kalau misalnya ada teman diskusi ya. Jadi kalau misalnya memang ada dari teman-teman kayak, aduh, Mas mau sharing dong, Mas ini kayaknya kayak gini aja deh atau gimana segala macam. Siapa tahu kita bisa bikin sesi sendiri ya, sesi pakai driver dengan customer. Jadi kita bisa galang informasi gitu kan. Kita bisa nginvite teman-teman ke kantor kita, kita bisa nginvite teman-teman mungkin di event-event kita gitu kan. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi, dan kita mungkin bisa berkolaborasi gitu ya. Ya kayak gitu lah. Mungkin teman-teman ada yang dari brand tertentu yang mau lebih tahu nih tentang layanan pakai driver, bisa langsung komen dan bisa kontak juga ke kontak center kita. Kita punya kontak center, kita ada email yang kita provide juga di website, bisa cek website kita, semua lengkap di situ informasinya. Dan sekali lagi saya mengharapkan kesuksesan kita itu jadi kesuksesan bersama di tim pakai driver, dan juga harapannya teman-teman juga selalu sehat yang menonton ini semua gitu kan. Amin. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Yudhistira Surya, biasa dipanggil Yudis, Mas Yus, dan gue Hanafi, Hans ya. Thank you atas main-main ke podcast ini. Thank you. See ya. Bye.